Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini ya. Saya akan memberikan sebuah tutorial singkat ya. Jadi bagaimana cara membuat media tanam dengan menggunakan galon ataupun dengan menggunakan karung. Jadi kalau ada karung-karung bekas, kalian bisa mempergunakannya. Nah, ini memberikan sebuah tutorial, berbagi tutorial. Kalau nggak ada buktinya mungkin siapapun jadi ragu ya. Maka dari itu saya memperlihatkan kesuburannya terlebih dahulu ya, apalagi kangkung ya. Jadi kalau kangkung sekarung ini harus bisa mendapatkan satu ikat. Berapa harga satu ikat kangkung? Dan ini saya coba juga menanam gambas ini, karena di sore hari ya gambarnya jadi agak sedikit menguning. Nah, di sini saya mau berbagi tutorial bagaimana caranya. Nah, caranya kalau dengan menggunakan karung, teman-teman harus tahu, karung ini kan ada yang tidak tembus dengan air, kemudian jenis karung yang tembus dengan air itu seperti ini ya. Ini enggak tembus dengan air. Jadi maka dari itu, khususnya untuk yang tidak tembus dengan air, sebaiknya kalian berikan sirkulasi ya. Kalian tusuk-tusuk pakai apalah, yang penting nanti ketika turun hujan atau kita menyirami, sehingga nanti airnya itu bisa terkondisikan, jadi tidak menggenang di dalam karung tersebut kayak begitu. Nah, terus kemudian kalau jenis karungnya seperti ini, teman-teman tidak perlu memberikan sirkulasi ya, karena ini sangat tipis sekali ya, celah-celahnya air itu untuk keluar itu mudah sekali. Nah, kemudian kita juga bisa berbudidaya menanam jagung, gambas, ketimun dan sebagainya ya, dengan menggunakan galon. Jadi kalau kalian menanam dengan menggunakan galon, pastikan sudah dilubangi terlebih dahulu ya. Ini berguna untuk sirkulasi, juga untuk mengatur air ketika turun hujan ataupun kita sirami supaya nanti bisa terkondisikan. Nah, batas akhir paling bawah melubanginya adalah 7 hingga 10 cm, supaya nanti ketika turun hujan atau kita menyirami dapat menjadi genangan ya untuk wilayah di bawahnya ini. Tujuannya adalah itu. Nah, teman-teman, kalau bagaimana Bang kalau misalkan kita menggunakan galon menanam sayuran? Saya pastikan kalau tidak diberikan sirkulasi seperti ini, kalau galon pasti dia nggak akan tumbuh. Sekalipun tumbuh nanti dia akan kerdil, dia tumbuh kecil, lama-lama menguning dan kemudian mati. Itu kemaksimalannya sampai di situ. Nah, kalau kalian menggunakan galon juga sisakan ini ya. Ini bertujuan nanti potongannya ini untuk mengatur penyimpanan ya, cadangan penyiraman. Apalagi kalau kita telat nyiramin seperti ini, langsung dapat kita siramkan dengan begitu sangat mudah. Tapi kalaupun kalian mau potong juga nggak apa-apa kalau mau bolak-balik nyiramin. Teman-teman harus tahu, jadi ada keuntungan-keuntungan tersendiri kita menanam dengan menggunakan galon ataupun karung. Yang pertama adalah walaupun medianya teramat sangat terbatas, jadi keuntungan yang kita dapat itu kita tidak kehilangan kompos organik ataupun media tanamnya, karena ini sudah mengandung nutrisi yang begitu tinggi ya. Ini campuran sekam, terus kemudian kotoran ternak ayam yang saya campur juga dengan bakaran abunya ya, abu bakaran dari limbah rumah tangga plus abu sekamnya. Jadi kalian bisa mempraktekannya. Perbandingannya ya, tanahnya ini 3, kemudian untuk yang lain-lain 1 gitu ya. Dan untuk daun-daunnya ini tidak ada yang bolong sama sekali, artinya bebas dari serangan hama penyakit. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kotoran ternak ayam ini mengandung kalium, fosfor, dan nitrogen. Jadi kandungannya ini juga ada zat besi dan kemudian ada tembaga yang tentu saja ini teramat sangat dibutuhkan bagi tanaman. Nah, ini dapat menunjang, dapat memicu tingkat kesuburan dari akar hingga pucuk daun bahkan buahnya. Dan yang lebih
penting lagi dengan menggunakan kotoran ayam ini dapat membuat daunnya ini lebih rindang, juga memiliki warna yang cenderung lebih segar. Percaya atau tidak, kalau kita menggunakan kotoran ayam sedikit banyaknya ini dapat menangkal serangan hama tanaman. Nah, jadi teman-teman kalau yang suka dengan menanam dengan teknik organik ya, tanpa berbahan-bahan yang instan seperti itu, kalian bisa tetap stay tune di channel ini. Nah, kemudian saya juga akan memberikan pengulasan. Jadi kalian yang tidak punya kebun, nah ya, ini merupakan sebuah keuntungan karena naruh seperti ini ya, kita bisa menjadi 2 atau hingga 3 sap gitu ya. Jadi ini untuk kalian-kalian yang punya lahan minimalis ataupun teramat sangat terbatas, kalian dapat menggunakan galon-galon seperti yang sudah saya lakukan. Dan kemudian untuk rambatan ya, tanaman rambatan nih. Ini ternyata dengan karung pun sangat subur sekali, tampak sekali ya, dari batangnya ini memiliki warna yang cerah, kemudian daun di pucuk-pucuknya juga memiliki warna yang mengkilat. Itu artinya tanaman ini teramat sangat sehat, dan bahkan serangan hama pada tanaman ini ya bisa dikatakan 99% ini tidak ada. Nah, seperti itu saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi untuk teman-teman supaya nanti yang kalian memang ingin berbudidaya tanaman ataupun ingin edukasi lebih luas, kalian bisa sharing-sharing di channel ini. Salam cinta tanaman.